akan share screen dulu melanjutkan materi yang sebelumnya. Allow to share screen. Sudah muncul PPT-nya? Sudah, oke. Kita terakhir kalau nggak salah itu adalah kita berada di hydrothermal methods atau metode hidrotermal untuk mensintesis material anorganik ini ya. Di hydrothermal methods kita hydrothermal atau sulfothermal methods. Hydro kalau pelarutnya dia menggunakan air, sulfo kalau pelarutnya dia menggunakan pelarutan air. Peralatan yang digunakan adalah Teflon line stainless steel. Stainless steel yang di dalamnya ada teflon, nanti dimasukkan di dalamnya dengan pelarut tertentu dan dipanaskan pada suhu tertentu, yaitu sekitar di titik kritis pelarutnya. Karena pada saat kondisi kritis itu akan terjadi pencampuran antara fase uap dengan fase cairnya, memberikan pelarutan yang spesifik, antara lain dia mengubah kayak dielectric constant dan lain-lain, sehingga dia sangat efektif dipakai untuk mensintesis atau melarutkan prekursor-prekursor yang umumnya tidak larut dengan pelarut tertentu tadi pada kondisi normal. Tapi dengan pemanasan di dalam sulfothermal tadi, bondol sulfothermal tadi, itu akan meningkatkan pelarutan atau solubility-nya dan kemudian dapat terbentuk produknya atau nucleation dari produknya. Itu adalah review materi yang kemarin. Beberapa contoh material yang disintesis, kalau misalnya kemarin kita belajar yang ini, ada polymorph of carbon. Jadi macam-macam polymorph ini bisa disintesis dengan berbagai macam metode, tidak hanya metode sulfothermal atau hidrothermal. Ya, jadi ini kan materialnya, jadi dia bisa dengan macam-macam metode. Sekarang kita, ini kemarin sudah ya zeolite biosun hidrothermal, kita langsung pindah ke microwave methods. Microwave methods ini berarti dia yang digunakan bukan gelombang, yang digunakan adalah berbasis gelombang gitu ya, metode sintesisnya. Kalau yang hidrothermal atau sulfothermal itu kan berarti berbasis panas oven, kayak kita ngepresto gitu, dimasukkan ke dalam oven nanti pada titik kritis pelarutnya. Tapi kalau microwave method sama yang akan kita pelajari hari ini adalah sonochemical methods, itu dia basisnya adalah menggunakan energi gelombang. Kalau microwave methods berarti dia menggunakan energi gelombang microwave, kalau dia sonochemical methods berarti dia menggunakan gelombang ultrasound. Coba Ibu ke sini dulu sebentar. Ini adalah misalnya kita mau mengingat kembali ini ya, electromagnetic spectrum ya. Magnetic spectrum. Untuk kita mau mengingat kembali berada di ring mana panjang gelombangnya itu. Electromagnetic spectrum, kita boleh lihat. Coba Ibu copy dulu biar nanti bisa kelihatan besar. Copy image di electromagnetic spectrum. Bentar ya. Kalau Ibu kasih di sini kepotong nggak ini deh? Kepotong. Dan kita cari satu lagi yaitu di ring Jadi prinsip energi yang dipakai itu adalah gelombang elektromagnetik atau berbasis radiation.
Ibu mau mengajak kita mengingat kembali apa aja sih yang ada di gelombang elektromagnetik itu. Kalau kita memiliki suatu gelombang, maka dia akan memiliki suatu panjang gelombang tertentu. Jadi karakteristik gelombang itu kan berarti dia memiliki panjang gelombang dan juga dia memiliki frekuensi. Jadi ada panjang gelombang, ada frekuensi. Setiap kita menggunakan suatu gelombang, maka dia memiliki panjang gelombang tertentu dan energi tertentu atau frekuensi tertentu. Karena setiap energi itu kan sifatnya diskrit ya. Di teori kuantum tuh energi sifatnya diskrit, dia tidak bersifat kontinu. Jadi kalau misalnya kita tadi mau memakai microwave, maka kita juga menggunakan energi dari suatu panjang gelombang di daerah microwave. Di daerah microwave tuh nanti dia pada panjang gelombang berapa, lambdanya berapa, dan frekuensinya berapa, itu berarti spesifik gitu. Nah, bisa juga itu adalah misalnya kita menggunakan gelombang ultrasound atau ultrasound wave ya. Nah, dari situ juga kita berarti berbasis gelombang. Kalau kita bicara gelombang kan ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal ya. Ada ultrasound di situ juga. Salah satu contoh nanti ultrasound itu biasanya misalnya contoh dalam kegiatan sehari-hari, ultrasound tuh banyak dipakai misalnya ibu-ibu hamil periksa kehamilan ya, mendeteksi ada detak jantung atau tidak dari rahimnya itu, yang kemudian ada alat yang sederhana itu pakai ultrasound biasanya. Nah, kalau microwave tentu kalian sudah familiar bahwa microwave ini sering dipakai untuk kita misalnya menghangatkan makanan atau mendidihkan air juga bisa, atau mau memanggang apapun bisa. Artinya di situ di dalam microwave itu ada setingkatan atau nilai energi tertentu. Yang mana energi-energi baik microwave atau ultrasound tadi bisa juga kita manfaatkan untuk mensintesis material anorganik. Atau sebenarnya juga tidak terbatas di material organik ya. Bisa juga dia dipakai untuk misalnya adalah mengeluarkan senyawa-senyawa bahan alam dari suatu organic base ya, organic base bahan alam dari organik itu dia juga bisa dikeluarkan dengan menggunakan gelombang tadi. Ibu mengingatkan kembali bahwa di sini kalau kita perhatikan, kamu lihat ada wavelength-nya, ada karakteristik wavelength itu apa? Dia ada satu puncak, satu lembah ya, itu adalah satu wavelength dengan panjang dari X atau panjang wavelength-nya dari titik sini ke titik sini. Kalau kita lihat di sini di sebelah kiri ini kan wavelength-nya ini dia jaraknya jarang-jarang, artinya dia frekuensinya rendah. Tapi kalau ini di bagian kanan itu kan kamu lihat ini ya, perulangan daripada gelombangnya, baik itu di puncak ataupun lembahnya, perulangannya ini terjadi secara lebih rapat. Artinya frekuensinya itu adalah besar. Jadi frekuensi itu apa? Satuan atau berapa siklus atau berapa banyak ini per satuan per jarak tertentu. Jadi dalam jarak sini dan jarak sini itu berapa siklus ininya ya, panjang gelombangnya itu ada. Kalau panjang gelombang simbolnya lambda, tapi kalau frekuensi itu simbolnya adalah hertz. Hertz itu adalah siklus per waktu atau waktunya karena dalam second maka dia adalah siklus per second. Apaan itu? Oh, wow, gratifikasi kah ini? Thank you ya. Siklus per second. Oke. Nah, kalau kamu perhatikan berarti di sini kan ada radio. Radio itu kan berarti biasanya berbasis radio radio yang kita dengar itu ya. Itu kan dia memiliki energi tertentu juga, yaitu gelombangnya adalah di sini. Lalu kemudian ada microwave, lalu kemudian ada inframerah, kemudian ada visible light, ya, ada setelah visible ada ultraviolet, ada X-ray, kemudian ada gamma ray. Kalau kita perhatikan dari lambdanya, maka yang sebelah kiri frekuensinya rendah, yang sebelah kanan frekuensinya tinggi. Frekuensi rendah itu berarti energinya rendah, frekuensi tinggi berarti energinya tinggi. Sesuai dengan persamaan foton, energi foton E sama dengan Hc per lambda atau Hv. Kalau V-nya tinggi maka energi tinggi. Kalau V-nya rendah maka energinya rendah. Dari sini kamu kan juga tahu ya, kalau radio kita dengerin itu kan relatif tidak bermasalah, tapi kalau misalnya microwave itu juga aman buat makanan kita. Kita tahu inframerah dipakai untuk deteksi spektroskopi inframerah, lalu visible light ini juga dipakai di UV vis ya, ultraviolet visible kan dipakai di UV vis.
X-ray untuk keperluan yang berenergi lebih tinggi, berkaitan dengan tulang-tulang, kamu bisa di ronsen itu dan sebagainya. Bisa juga dia adalah dipakai untuk deteksi struktur di kimia ya, strukturnya pakai X-ray diffraction. Jadi kalau kita amati ternyata kimia itu sangat memanfaatkan gelombang dari segi instrumentasi, baik dari X-ray, dari ultraviolet, visible, inframerah itu dia pakai. Nah sekarang orang merambah lagi kemudian penelitian sintesis tapi nggak mau waktunya lama-lama, dia memanfaatkan gelombang yaitu microwave dan satu lagi adalah gelombangnya adalah ultrasound. Oke. Coba kamu perhatikan di sini ya. Energi elektron volt dalam elektron volt tadi ya, karena E sama dengan Hc per lambda. Kalau kamu lihat di sini kalau yang atas ini kita tadi gamma ray atau X-ray, ini adalah energinya dalam elektron volt, lalu kemudian di sininya ini adalah panjang gelombang dalam wavelength meter. Kini bisa saja gambarnya kemudian terbalik dari segi kanan atau kiri, tapi yang perlu kalian lihat dan tidak boleh salah adalah bahwa gamma ray dan X-ray itu dia energinya tinggi ya, mau ditaruh kanan, taruh di kiri, urutannya tetap harus dia energinya yang tinggi, ultraviolet, infrared, kemudian ada microwave tadi. Oke, sekarang kita bagaimana orang sekarang memanfaatkan microwave assisted solvothermal. Di sini ada gambarnya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan conventional heating, ini kan berarti pemanasannya konvensional ya. Kita lihat ini bekernya ditaruh di atas hot plate, berarti dia menggunakan panas dari hot plate ini. Lalu apa yang terjadi ketika direaksikan? Maka panas ini kan akan masuk ke dalam beker gelasnya atau dia akan mentransfer energi panas pada reaktannya ini. Kalau kemudian setelah ditransfer energi panas, maka dia akan terjadi suatu reaksi sesuai dengan energi yang tadi. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, kalau microwave gimana prinsipnya? Sama saja, tetapi dia tidak menggunakan heating pemanasan konvensional seperti itu, tapi dimasukkan dalam satu wadah yang nanti gelombang energi yang ditransfer itu adalah energi berbasis microwave-nya atau di ring gelombang microwave. Kalau kita lihat apa bedanya di sini, di pemanasan normal itu dari pinggir-pinggir kayak gitu, tapi kalau dari microwave di sini ada keadaan di mana titik-titik spot-spotnya itu banyak. Coba kita lihat di sini, Principle of Microwave Assisted Synthesis atau di jurnal-jurnal biasanya itu disebutnya MAS ya, Microwave Assisted Synthesis. Heating is direct energy absorbed by polar molecule atau ions. Jadi panas daripada energinya dari microwave tadi diabsorb oleh ion atau molekul yang bersifat polar. This direct interaction, interaksinya langsung ya, allows for superheating. Jadi kemudian didapatkan superheating leading to faster reaction rates and more efficient energy transfer. Jadi karena panas atau energi microwave tadi diserapnya itu adalah langsung ke molekul-molekulnya yang bersifat polar yang memiliki dipol-dipol tadi, maka terjadi kemudian superheating atau pemanasan yang lebih cepat terjadi ya. Dan kalau kita lihat di sini, maka ini kan dalam waktu cepat ya, dalam kamu lihat ini kan perbandingannya di sini temperatur, maka dia butuh waktu untuk mencapai temperatur tertentu sampai segini itu, jadi dia lambat di sini prosesnya. Tapi kalau di microwave itu dia kenaikan langsung temperaturnya di sini, langsung naik tinggi dia. Langsung naik tinggi karena pada dasarnya tadi langsung diabsorb oleh molekul-molekul atau ionnya. Nah, keadaan inilah kemudian dia menjadi superheating ya, atau keadaan superheating. Keadaan superheating ini menyebabkan reaksi kimianya itu terjadi secara lebih cepat. Kamu lihat gambarnya, nah ini ilustrasinya dibedakan begini. Ya, di gambar bawah ini dia terjadi proses superheating. Oh ya baik, kenapa nak? Oh oke, tapi ini ya, baik. Suaranya nggak muncul, maksudnya nggak muncul. Ding ding, oh ya ada nih, baru muncul. Oke, sudah masuk? Ya, boleh di screenshot bukti kehadiran meskipun nanti kan ada reportnya ya biasanya ya. Report dari report dari Gmeet-nya.
Oke, ya dari sini jadi kalau kita simpulkan di conventional heating itu dia lebih lambat, slow via conduction atau convection ya, temperatur gradient. Jadi terjadi kenaikan secara gradient dari temperaturnya itu kenaikannya gradient. Tapi kalau di microwave heating itu dia cepat, uniform, merata, karena langsung diabsorb oleh molekulnya tadi. Possible untuk terjadi superheating sehingga dia akan mengakselerasi terjadinya reaksi kimia. Jadi bisa kita prediksi bahwa penggunaan microwave ini akan berjalan dengan sangat cepat. Kalau kamu searching jurnal misalnya kamu punya nih target material yang ingin disintesis. Nah, material yang ingin disintesis itu kemudian kamu search sintesis material X menggunakan microwave assisted hydrothermal atau biasanya microwave assisted solvothermal. Solvothermal berarti dia mewadahi solvent yang lebih beragam. Nah, kalau dicek atau dibaca di prosedurnya nanti pasti waktunya tuh jauh-jauh cepat, jauh-jauh lebih cepat. Bahkan ada yang cuman di bawah 10 menit. Di bawah 10 menit. Kalau kemarin kita solid state itu kan panjang ya waktunya. Apalagi suhunya tinggi, jadi dia penggerusannya lama, suhunya tinggi. Lalu kalau misalnya sol gel kemarin di proses pencampurannya ya kita tapi tergantung kebutuhan memang ya. Kalau di situ nanti kan dapat gel atau sol tergantung apakah dia mau mengambil ke fase dari fase solnya atau fase gelnya tadi. Apakah nanti atau dia mau serogel atau aerogel. Tapi kalau kita lihat dari waktunya, biasanya di sol gel itu kan pemanasannya juga masih berapa jam gitu, berapa lama sampai dia didapatkan misalnya adalah serogelnya. Kalau di yang solvothermal hidrothermal itu juga lebih cepat sebenarnya ya, lebih cepat, tapi mostly juga masih sekitar 24 jam. 24 jam, ada yang 6 jam juga, ada yang 12 jam, itu tergantung pada materialnya. Tetapi ternyata yang di microwave ini dia way faster ya, dia jauh lebih cepat. Bahkan kalau misalnya di kita harusnya sonokimia dulu ya, tapi nggak apa-apa. Sonokimia itu mungkin dia rate-nya 30 menit sampai 60 menit, yang ini dia rate-nya adalah di bawah 30 menit biasanya sintesis dengan menggunakan microwave assisted solvothermal ini. Jadi dia lebih cepat. Coba kita lihat ilustrasi dari gambar yang ada di PPT. Di sini di A microwave assisted synthesis, jadi dia dimasukin di dalam botol seperti ini ya, bisa masuk ke sini. Lalu kemudian di dalam ini sintesis, ini adalah zeolit yang disintesis dengan metode MAS atau microwave assisted synthesis. Sama dengan metode hidrothermal, bedanya adalah kita menambahkan gelombang microwave pada proses sintesis itu. Nah, di dalam proses sintesisnya ini ada accelerated crystallization via hydroxyl ya, hydroxyl free radical. Jadi dari ini tuh terbentuk radikal yang ini kemudian adalah mempercepat terjadinya proses sintesis ya. Di sini tertulis catalyzed dissociation, dari berarti disosiasi atau pemutusan yang terkatalisis dari reaktan-reaktan awalnya. Itu terkatalisis oleh apa? Terkatalisis oleh radikal. Lalu kemudian reassembly. Reassembly ini berarti penyusunan ulang. Kan kita tahu setiap zeolit itu punya building blocks. Building blocks itu berarti adalah blok-blok penyusun daripada senyawanya. Maka dia setelah di breaking dari reaktan-reaktan itu dia akan building structure-nya atau di sini tulisannya reassembly ya, penyusunan kembali menjadi struktur reakan. Di tahap ini perlu nggak ditambahkan directing agent? Biasanya kalau zeolit itu kan dia punya topologi tertentu. Jadi ketika mau sintesis kita membutuhkan template-template yang khusus untuk sintesis material tersebut. Bisa nggak di sini ditambahkan directing agent? Bisa. Prinsipnya sama aja ya. Prinsipnya sama aja sama solvothermal, bahan-bahan yang diperlukan itu sama aja di zeolit. Bedanya hanyalah dia introducing microwave wavelength tadi itu untuk mempercepat ya atau to accelerate, mempercepat reaksi kimianya. Kalau kita perhatikan setelah dia kemudian growth, di tahap growth atau pertumbuhan ini, kan dia kemudian building blocknya ini bersatu membentuk rangkaian atau kerangka 3 dimensi daripada zeolit.
Tipenya di sini dia Faujasid ya. Kalau ada tulisan FAU ini berarti tipe zeolitnya, building blocknya adalah dia tipenya Faujasid. Oke, contoh yang lain. Ini Bu. Sorry. Ini Ibu harusnya di contoh yang kemarin ya. Di contoh yang kemarin ini, sorry Ibu kelewat ini tadi. Ini yang kemarin ini adalah di hidrotermal. Hidrotermal dengan cara steering dan tanpa steering itu ternyata road-nya berbeda. Road-nya berbeda itu ternyata dia di sini apa itu namanya bentuk morfologinya atau bentuk-bentuk partikelnya itu ternyata berbeda. Nah, kalau kita perhatikan, meskipun in the end dia akan membentuk struktur Faujasid yang sama, struktur yang sama, tapi dia memiliki ininya berbeda. Ada di sini ada bentuk alfa, morfologinya beda ya, tapi strukturnya bisa sama. Strukturnya sama, tapi bisa morfologinya beda. Ini harusnya di kemarin nih template ini. Oke, sekarang di sini. Microwave Assisted Synthesis Spectral and Antibacterial Investigation on Complexes of MN2 with Amide Containing Ligands. Ini salah satu penelitian di tahun 2007. Dia menggunakan metode sintesis ini ya, konvensional heating. Dia membandingkan antara dua metode. Satu adalah conventional heating dan satu lagi adalah microwave irradiation. Bahasa ininya memang seringkali bukan microwave radiation tapi microwave irradiation. Karena irradiation itu lebih ke dalam larutan yang diradiasikan, gelombang yang diradiasikan ke dalam larutannya tadi. Lebih ke kayak exposure-nya di larutan tadi itu irradiation bahasanya. Jadi kalau nanti baca di jurnal, biasanya yang muncul tuh irradiation, bukan radiasi bahasanya. Oke, microwave conditionnya berapa? Di situ ada 600 watt. Kita bisa konversi sebenarnya nih, sekian watt itu setara dengan berapa energinya kan kita bisa konversi ya. Lalu 2-6 menit. Oke. Dia di situ istilahnya dia pakai domestic microwave. Sebenarnya ada ya alat sendiri yang harus dibeli kalau kita pakai microwave. Jadi bukan memakai domestic microwave. Domestic microwave itu berarti microwave rumah tangga ya. Sebenarnya kan ada alat khusus yang untuk digunakan sintesis microwave. Cuman memang harganya mahal dan ternyata orang mencoba dengan domestic microwave itu juga bisa gitu. Cuman mana yang lebih reliable tentu yang microwave khusus untuk sintesis gitu. Conventional condition dia 2-3 hours ya. Mungkin karena ini microwave ini ya domestic dia sampai 2-3 hours. Tapi ini juga bisa jadi dipengaruhi oleh pelarutnya ya. Hasilnya microwave method faster, easier dan eco-friendly. Dia lebih eco-friendly. Nah, kita lihat di sini hasil yang diperoleh. Kalau dari segi kompleksnya ini ada kompleks MN2 dengan ligand CPE. Bisa di searching nanti di sini ya data-datanya MN2 dengan beberapa kompleks ini. Lalu kemudian ada warna, kalau yang dengan CPE warnanya off-white, kalau dengan MN2 CPP warnanya brown, MN2 CPPPP tentu saja beda ini liganya ya, warnanya juga brown tapi lalu kemudian di sini CPP2 dia juga brown. Artinya di sini coba kita lihat yieldnya dulu. Elemental analysis itu apa? Dia analisis yang digunakan untuk mendeteksi unsur-unsur yang kita cari dari situ ya. Yieldnya ini kita bandingkan antara conventional methods sama microwave methods. Reaction time-nya dulu. Reaction time-nya kalau kita bandingkan untuk senyawa yang sama, misalnya MN2CPE, itu dia waktunya yang dengan konvensional method tuh 2 hours atau 2 jam ya. Sedangkan dengan microwave itu adalah 1.5 atau 1,5 jam. Jadi dia bisa mereduce setengah jam. Yield-nya atau produknya yang dengan konvensional dia menghasilkan 40%, dengan microwave dia menghasilkan 65%. Dari segi produk kita lihat bahwa dari segi waktu dia lebih cepat, dari segi produk dia juga lebih banyak. Lalu kemudian yang untuk MN2 CPP ini 2
dua sama tapi yieldnya beda ya. Dengan waktu yang sama tetap dia akan menghasilkan yield yang berbeda. Dengan waktu yang lebih pendek yieldnya pun bisa saja dia lebih besar. Kalau yang konvensional ini kan 30, sedangkan yang microwave-nya dia adalah 50 ya. Di sini ini waktunya dia 3-4 jam ya. Ini berarti kalau kita lihat ini sebenarnya untuk MN2 CPP ini tidak terlalu berbeda signifikan ya antara microwave sama conventional methods. Apalagi microwave-nya di sini lebih lama ya, 4 jam tapi hanya naik 5% dari segi yieldnya. Ini kalau kita bicara efektif dan efisien, maka yang ini tidak efektif dan efisien. Kita naik 1 jam secara waktu tapi dari yieldnya cuma naik 5%. Dari 20 ke 5% berarti naik 5% berarti kan 25%. Setelah itu yang terakhir ini, material yang keempat itu dia 2 dan 1,5, berarti waktunya di-reduce setengah jam. Yieldnya naiknya lumayan sekitar naik 25%. Ini masih masuk akal gitu ya kira-kira. Jadi memang penting kita untuk kalau kita mau sintesis, kita misalnya mau bikin proposal skripsi sintesis kan kita pasti akan memperbandingkan metode-metode yang sudah dilakukan orang ya. Ada untuk satu senyawa tertentu orang pasti sudah pernah mensintesis, ada yang dengan metode A solid state for example, ada yang dengan metode B misalnya solvothermal, ada yang dengan metode C misalnya microwave. Dari review literatur itu kan bisa kita putuskan bahwa saya akan mengambil metode yang terakhir misalnya microwave dengan alasan bla 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 bla. Alasannya bisa saja apa? Waktu yang lebih cepat atau yield yang lebih banyak, atau bisa jadi kalau ini mau di expand lebih banyak perbandingannya, kita harus cek juga kemurnian dari produknya ya. Yieldnya bisa saja lebih banyak, tapi istilahnya fase yang dihasilkan tadi, misalnya dari data XRD-nya, fasenya dia yang lebih banyak menghasilkan fase yang kita target tuh yang mana, itu kan juga penting ya. Jadi kita bisa membandingkan metode tadi. Terus kemudian kalau misalnya ternyata dia menghasilkan morfologi atau bentuk partikel yang berbeda-beda, kita bisa cek juga surface areanya. Surface area berarti luas permukaannya ya. Kalau dia model partikelnya kecil-kecil kan berarti surface-nya besar. Surface-nya besar nanti berarti potensial aplikasi baik untuk katalisis atau apapun itu kan akan lebih bagus. Jadi dengan mengaplikasikan beberapa metode kita bisa memperbandingkan produk yang dihasilkan dan mengambil keputusan mana yang akan kita ambil untuk dijadikan metode sintesis gitu. Ya usahakan metode yang kita pakai nggak terlalu out of date gitu ya, dan cost-nya tinggi atau waktunya terlalu lama. Kalau ada metode yang lebih cepat dengan produk yang lebih baik, ya kita harus mampu adapt gimana untuk mensintesis material itu adalah efektif dan efisien. Apalagi misalnya kalau diperlukan untuk keperluan industri ya, atau istilahnya industrial manufacture ya. Jadi kan dia pasti harus efektif dan efisien. Gitu. Itu adalah di microwave. Berarti basicnya adalah tadi gelombang microwave. Lalu kemudian di sonochemistry itu berarti dia berbasis gelombang ultrasound ya, atau sonokimia. Ultrasound wave, coba kita search dulu. In this ultrasound. Di mana ini? Di Oke, let's see apakah dia ada di sini ya. Ultrasound, and ultrasound it's all about the energy. Let's kita visit. Boleh, ini nanti boleh dilihat ini. Kita buka di open tab. Bisa nggak di ini? Oke, asap all cookies. Suara ibu masih aman ya? Oke. Coba ini ada ini nggak? Internal cross linking scrap rubber to improve.
Sonochemical process, emerging system and their application within the biomedical field atau aplikasinya di dalam biomedical field. Oke, kita cek di oke. Di sini direction of wave propagation, oke. Nah, kan gelombang tuh ada yang transversal, ada yang longitudinal ya. Nah, ultrasound itu dia masuk yang kind of wave propagation-nya yang beda sama tadi. Kalau yang ultrasound tuh tadi itu masuknya tipenya, spektrumnya nanti Ibu bukakan PPT yang satunya lagi, tapi sementara kita lanjut dulu di sini. Ini harusnya Ibu pecah ya. Sonochemistry application is across almost whole breadth of chemistry ya. Dia banyak dipakai karena juga easy, mudah sekali dipakai. Jadi di sini a number of theory developed in order to explain how 20 kHz. Jadi dia biasanya yang dipakai itu frekuensinya ada sebesar 20 kHz. Sonic radiation tadi itu bisa memutus ikatan kimia dari reaktan-reaktannya, kemudian dia akan membentuk ikatan baru. Yang paling penting itu adalah namanya cavitation phenomenon ya. Cavitation phenomenon, mana cavitation phenomenon? Ini boleh, ini bisa cavitation phenomenon. Ibu kenalin dulu di ultrasonic, mungkin kamu pernah praktikum di laboratorium, kamu pernah melihat ultrasonic yang modelnya begini. Begini itu berarti ini tipenya adalah ultrasonic bath atau kayak mandi itu ya. Kenapa? Karena di sini prinsipnya biasanya kita kasih air. Tapi ultrasonic bath ini umumnya kita pakai tuh untuk mencuci. Jadi mencuci yang tidak bersih dengan cucian biasa atau dengan sabun biasa, biasanya kita kan masukkan alat-alat kimia itu di ultrasonic cleaner. Nah, ini yang disebut dengan ultrasonic bath. Tipe bath ini ya. Jadi di misalnya beker gelasmu atau Erlenmeyermu kamu jepit, terus kemudian kamu masukkan, kamu rendam di air ini, maka dia berarti kamu melakukan reaksi itu menggunakan ultrasonic bath. Ultrasonic bath berarti di sini ada air yang dipakai. Nah, yang di dalam ini ada airnya juga enggak? Nah, ini pelarut daripada reaktan-reaktannya ya. Reaksinya kamu misalnya reaktan A dan B ditambah pelarut itu dimasukkan di sini. Jadi iradiasi gelombangnya nanti itu berarti dari sini merambat dari air yang luar ini nanti akan merambat ke dalam. Itulah yang disebut dengan bed ya, tipe bed. Tapi ada juga yang tipenya adalah seperti ini. Ini adalah tipe horn ya, atau disebutnya biasanya probe, bisa disebutnya adalah probe. Bayangkan di sini adalah ada satu, misalnya ini adalah beker gelas kamu, bisa dikasih cooling bath luarnya, bisa juga enggak. Tapi kalau kamu lihat ini kan probe-nya atau batang ininya biasanya dia terbuat dari titanium kalau nggak salah ini ya, titanium horn ini ya. Titanium horn ini dia akan menjadi medium perambatan daripada gelombang ultrasoniknya. Jadi gelombang ultrasoniknya nanti berarti kemana? Tidak dirambatkan melalui medium luar, tetapi dia langsung direct into the solution via ininya, probe-nya ini tadi. Mana yang lebih efektif, mana yang lebih cepat? Yang lebih cepat tentu yang langsung direct ke dalam larutan ini. Jadi langsung kan dari sini, ultrasoniknya langsung masuk ke sini kan, langsung kena daripada larutan-larutannya, berarti dia langsung nanti dikasih energi di sini, kemudian di suatu reaksi. Ini juga lebih cepat memang. Prinsipnya apa? Prinsipnya itu adalah namanya cavitation tadi ya. Yang tadi itu gambarnya lebih bagus, coba Ibu lihat dulu. Mana tadi cavitation. And not this one. Cavitation tadi kita cari yang lebih gambarnya lebih bagus.
apa tadi namanya? Cavitation phenomenon. Jadi fenomena kavitasi dari sonochemistry. Sonochemistry, fenomena kavitasi, kita searching dulu. Oke, ini kalau yang kalian menggunakan probe ya. Ini kan berarti tipe probe ya. Kelihatan gambarnya, Nak? Oke. Tapi kecil ya. Coba kita lihat yang ini. Dia lebih coba Ibu copy, nanti dia lebih besar enggak? Copy image dulu, lebih besar probe-nya. Ini tadi juga kecil soalnya. Let's see. Oh my god. Gak HD, Nak. Tapi ya kita coba ya. Coba ini. Oke. Lumayan lah. Oke, dari sini di sini ada probe-nya tadi, tipe yang ujungnya adalah pakai titanium ya. Lalu kemudian kan di sini reaktan-reaktannya ya, seed particles gitu. Nah, kemudian ada pelarutnya. Ketika dia dikenai di satu larutan ini, maka gelombangnya akan merambat ke sini kan. Apa yang terjadi? Pertama, dia akan terjadi pembentukan bubble. Di sini ada bubble. Bubble ini ada tahap compression, ada kemudian dia tahap kompresinya macam-macam ya. Arah kompresi bubble-nya macam-macam. Tapi di sini artinya ketika gelombang ultrasonik itu sudah diradiasikan ke dalam larutan, maka dia akan terbentuk bubble-bubble. Bisa jadi bubble-nya nggak besar, nggak kelihatan ya, tapi di dalam situ tuh terjadi proses ini. Apa yang terjadi kalau kita lihat ya, bubble-bubble itu kan akan bergabung satu sama lain atau dia akan tumbuh sampai ukuran tertentu. Ini membesar, setiap membesar dia mengalami kompresi ya. Setiap membesar pada titik tertentu, bubble yang sudah semakin besar ini dia akan di sini ada seed particle tadi, di sini ada seed particle kan di sekitar bubble-bubble yang terbentuk ini kan, kemudian ada inti-inti daripada reaksinya. Apa yang terjadi kalau bubble-nya ini kemudian dia implosion atau sebenarnya collapse biasanya gitu ya, bubble collapsion atau bubble-nya collapse, bubble-nya runtuh, maka ketika bubble runtuh ini dia akan mentransfer energi yang sangat besar ke seed particle-nya atau ke reaktan-reaktan kita. Apa yang terjadi, berapa yang ditransfer energinya tadi, yang ditransfer energinya itu kalau kita lihat di sini, jadi ketika bubble-nya itu runtuh di sini ya, pada sampai ukuran tertentu dia akan reach unstable state tadi, dia lebih tidak stabil, kemudian dia akan collapse. Ketika dia collapse, di dalam titik bubble collapse-nya itu disebutnya hotspot. Hotspot berarti titik panas ya, atau kita bilangnya disitulah dia akan mentransfer energi. Berapa energi yang ditransfer? Konon di jurnal tuh diklaimnya itu adalah di titik kavitasinya itu setara dengan 5000 Kelvin dengan tekanan 500 atmosfer di titik kavitasinya. Tetapi kemudian di sekitar solusinya itu sekitar 300 Kelvin. Kan sangat tinggi ya. Jadi di bulk solutionnya itu dia akan masih kena sekitar 300 Kelvin. Kemudian di gas liquid interface-nya itu kena sekitar 2000 Kelvin, tapi di titik kavitasi interiornya tadi, titik hotspotnya itu dia akan kena 5000 Kelvin. Ini tentu energi yang sangat tinggi sekali yang tidak perlu diberikan dalam bentuk panas, tapi ini istilahnya bisa menginduce atau menginisiasi terjadinya reaksi kimia itu tadi ya. Nah, nih. Dan dia berlangsung dengan sangat cepat. Jadi kalau kamu cari di mana-mana modelnya akan bisa saja gambarnya macam-macam ya, tapi intinya adalah ada tahap growth bubble-nya, bubble-nya itu growth atau tumbuh, lalu kemudian dia masuk the unstable state. Pada titik tertentu tadi dia menjadi unstable, lalu kemudian dia akan collapse pada keadaan unstable tadi. Collapse-nya tadi dia akan menghasilkan satu energi yang tinggi di titik hotspot-nya. Jadi di sini sekitar 5000 Kelvin. Tadi ada yang ini ya. Jadi macam-macam ya. Di sini ada low frequency. Jadi memang sonochemy alat ultrasonik itu dia ada yang punya high frequency, ada yang low frequency. 20 kHz tadi dia kayak masuk low frequency, tapi yang lebih besar itu bisa sekitar ini ya. Di sini kamu lihat ya. 20 sampai 80 kHz itu masuk dalam low frequency. Tapi kalau dia 150 sampai 2000
kilohertz itu dia akan memberikan chemical effect. Jadi ada frekuensi tertentu, memang di alatnya itu bisa diatur frekuensinya, kadang ada yang nggak bisa diatur frekuensinya. Tapi even ultrasonic bath itu yang energinya lebih rendah, biasanya dia lebih low frekuensi dibanding yang probe. Jadi yang bath itu biasanya lebih rendah atau low frekuensi, itu pun dia sudah bisa mengindus reaksi kimia. Jadi tidak masalah sebenarnya apakah kamu memakai low ataupun high, tapi memang berbeda antara low dan high. Kalau kita mau define lagi prosesnya, maka di sini ini tahapnya ya, ada tahap kompresi. Nah, di sini bubble formation growth, lalu kemudian periodic change in bubble size, naik turun gitu. Lalu kemudian dia akan start to collapse pada saat memasuki bentuk unstable tadi. Diingat bahwa memang tidak sama panas yang ditransfer pada tiap bagian. Panas yang ditransfer pada titik hotspotnya itu setara dengan ini, pada daerah interface-nya itu setara dengan ini, tapi pada daerah bulknya atau di larutannya itu adalah setara dengan ini. Tentu yang semakin jauh dari titik hotspot itu kan panas atau energi yang ditransfer tidak akan terlalu besar. Nah ini gambar ilustrasi realnya ya. Ilustrasi realnya yang ini adalah tipe bath, biasanya kayak gini. Ada pengaturannya juga biasanya. Nah ini atau yang lebih sering disebut dengan ultrasonic cleaner. Tapi kalau yang ini adalah tipe probe tadi. Jadi kalau kamu perhatikan di sini tentu dia ada ujung titanium tadi yang dimasukkan ke dalam larutan dan langsung begini saja. Tinggal di setting aja. Pakai probe biasanya lebih cepat. Nah itu. Jadi kita ada dua metode yang kemudian berbasis gelombang. Coba ada yang ditanyakan dulu nggak dari sini nih, dari dua baik microwave maupun sonochemistry. Ada yang sudah pernah sintesis pakai microwave dan sonochemistry? Mungkin bisa sharing. Elvira pernah pakai tidak? Yang bed pernah. Untuk sintesis atau untuk cuci? Atau untuk cleaning? Untuk sintesis, oke. Apa yang disintesis? Oh, oke. Berarti proses yang terjadi itu nanti searchingnya adalah mekanismenya ya. Mekanismenya berbeda ya. Jadi dari bahan alam apa yang dipakai? Buah kesemak. Berarti kamu harus bisa menjelaskan bagaimana metabolit sekunder atau peptida tadi yang dikeluarkan apa? Yang diekstrak apa? Oh dari gula, dari karbohidrat ya, turunan dari gula kan berarti ya. Itu yang mau diambil tadi adalah bagaimana si ultrasound itu dia bisa ekstrak istilahnya senyawa aktifnya dari dalam hal ini adalah glikoside tadi, turunan glikoside tadi untuk keluar. Itu kan berarti dia harus membreaking atau dinding, istilahnya setiap entah itu bakteri, entah ini kan dia punya dinding ya, bol apa istilahnya itu. Saya kurang paham kalau tanaman, tapi dia ada kan. Bagaimana untuk mengekstrak itu keluar kan berarti harus di breaking dulu tuh walls-nya. Tapi mekanismenya pasti akan berbeda, tapi intinya adalah sama. Yang memberikan energi itu yang ditransfer itu adalah dari cavitation phenomenon tadi. Dari akibat pertumbuhan bubble-nya tadi, terus kemudian dia ini growth dan collapse dan bisa mengeluarkan itu. Dan lebih cepat juga, meskipun tidak di sintesis anorganik, dipakai di organik tadi, ekstraksi, atau kadang dipakai destruksi juga bisa. Destruksi juga bisa terjadi lebih cepat. Destruksi, misalnya kita butuh menganalisis, itu kan bisa kita lakukan destruksi ya. Destruksi itu bisa dilakukan juga dengan tadi dua gelombang, microwave sama ultrasound, itu juga bisa dilakukan destruksi dengan itu. Jadi dia lebih ke serbaguna ya. Bisa dia destruksi, bisa dia ekstraksi. Kalau kita bilang kamu tadi mengekstrak atau mengambil
boleh metabolit sekundernya di organik, ngambil metabolit sekunder atau ngambil tadi turunan glycoside, itu kan berarti ekstraksi ya. Jadi pada dasarnya karena dia adalah energi kan bisa dipakai untuk macam-macam, energi gelombang tadi. Bisa dia dipakai untuk tadi destruksi, berarti menghancurkan. Biasanya orang analitik kan yang pakai destruksi itu dia mau menganalisis komponen logam X di dalam senyawa apa biasanya kan dilakukan apalagi di dalam senyawa-senyawa yang ada di bahan alam, misalnya entah itu kobis, entah itu tanaman, entah itu apapun, atau kosmetik, atau apapun, itu kan harus didestruksi terlebih dahulu. Proses destruksi dulu orang memakai dipanasin, misalnya kita kasih aquaregia atau dia menggunakan asam sulfat pekat atau apa, itu kan didestruksi dengan itu, dan itu lebih berbahaya kan, dan biasanya waktunya cukup lama, bisa dibiarin beberapa jam. Tapi destruksi itu kemudian bisa dilakukan dengan cara microwave sama ultrasound ini. Selain destruksi tadi ada ekstraksi. Kamu bisa melakukan ekstraksi misalnya di organik metabolit sekunder, mau ekstrak nggak tahu terpenoidnya atau flavonoidnya atau apanya, itu bisa dilakukan dengan itu juga. Termasuk yang sudah dilakukan Elvira tadi berarti adalah ekstraksi dari karbohidrat atau glikoside tadi ya, turunan glukosa itu bisa. Jadi bisa ekstraksi, bisa destruksi, bisa synthesize. Dia sangat multifungsi. Satu yang perlu ditekankan adalah kamu paham prinsip apa yang sedang terjadi di sana. Kenapa kok dia bisa mendestruksi, bisa dia mengekstraksi dan juga bisa mensintesis. Apa sih yang dimiliki oleh microwave sama ultrasound itu kok bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan tadi. Oke, selain Elvira ada lagi yang pernah pakai mungkin microwave? Bisa sharing. Nur Masdi, Ridani, pernah nggak? Pernah pakai nggak, nak? Coba. Biasanya ini yang cowok-cowok nih ya. Mana ya cowok-cowok ya? Sutiadi. Ya Ibu. Kamu pernah pakai nggak? Belum pernah Ibu kebetulan. Belum pernah ya. Oke. Nanti kapan-kapan kalau lewat di lab, cek ya. Di labnya ada ultrasound nggak? Ada ultrasound, entah itu tipe yang probe ataupun tipe yang BAT. Atau punya nggak microwave ya, entah microwave untuk digest ataupun microwave secara umum ya, tapi mungkin kamu di rumah punya microwave. Oke, ya kalau Yulinda sudah pernah nggak? Coba mewakili UIN Bandung yang mana? Mewakili UIN Jakarta, Elvira tadi UIN Bandung ya? Oh, UIN Jogja, sorry, UIN Jogja ya. Oke, Elvira UIN Jogja. Coba yang mewakili UIN Bandung. Di UIN Bandung udah dipakai belum? Siapa yang mau? Tadi Sutiadi Bu. Oh, Sutiadi dari belum. Bandung. Nah, Sutiadi belum. Temennya udah belum? Temennya siapa Sutiadi? Yulinda tadi Bu. Yulinda, Yulinda kamu sudah belum Yulinda? Barangkali Sutiadi belum, Yulinda sudah. Belum Ibu. Belum, oke. Tapi sudah lihat ya gambarnya tadi ya Yulinda ya. Nanti ditengok ya Yulinda ya. Iya Ibu. Intiplah di labnya ada apa enggak. Aryas sudah belum? Aryas apa Aryas nih panggilannya? Aryas Hakim Indrajaya. Aryas Bu, panggilannya Bu. Ya, Aryas sudah pernah belum? Oh, yang ultrasonic Bu, waterbed. Yang sama kayak Elvira. Ya. Oh, sama kayak Elvira ya, oke. Ya. Microwave pernah belum? Belum Aryas? Belum Bu, belum pernah. Belum, oke. Nanti request ya, minta ya. Artinya kita bisa explore bermacam-macam ya, jangan takut mencoba ya. Kita kan memang base-nya adalah eksperimen. Jadi perkembangan terkini dari metode-metode tadi bisa dipakai apa, terus kemudian kita bisa explore ke mana gitu. Oke, itu dari microwave dan ini di sini jam berapa ya? Sebentar. 15 something kamu di sini. Jadi Ibu kebetulan di Makassar selama 2 bulan. Jadi kalau kamu kuliahnya bisa jam 2, berarti di sini Ibu jam 15 ya.
Kira-kira begitu. Oke, sebenarnya masih sedikit tapi apa namanya, nanti kan ada yang kemarin ada yang kopresipitasi ya. Jadi nanti Ibu lanjut yang selanjutnya itu adalah kopresipitasi sama molten salt. Kita tinggal 2 metode itu. Nah, setelah itu nanti Ibu pengen ini kan di jelang UAS juga ya, UTS ya. Kamu kemarin kan ada beberapa tugas kamu ngumpulin jurnal gitu kan pada metode tertentu. Tapi ini Ibu nanti pengen kamu membandingkan kayak tadi perbandingan metode. Kamu meresum perbandingan metode misalnya kayak gini nih. Perbandingan metode kalau di sini tadi kan perbandingan metodenya antara konvensional method sama microwave methods. Jadi nanti untuk persiapan ke UTS itu nanti kamu Ibu, jadi setelah minggu depan Ibu masih kasih materi sekali. Setelah itu nanti kamu searching, Ibu kasih waktu 1 minggu ya, kira-kira 1 minggu untuk mencari paling enggak 3 jurnal. Materialnya apa Bu? Mulai dipikir dari sekarang karena materialnya terserah kamu. Misalnya kamu yang kebetulan nanti ngambil penelitian di anorganik berarti kan sudah punya material target nih yang mau saya sintesis apa. Entah zeolit kah, entah misalnya fotokatalis berbasis TO2 atau karbon kah atau apa. Nah itu apa namanya, mau pulang? Oke. Jadi bisa ditentukan dari sekarang. Yang kebetulan kemarin kan ada beberapa yang memang bidangnya tidak anorganik ya. Tidak apa-apa, coba kamu cari material. Ibu nggak mengharuskan materialnya itu yang sulit, kamu boleh yang as simple as possible asalkan itu material anorganik ya, karena judulnya adalah sintesis anorganik lanjut. Berarti materialnya adalah harus kamu pilih dari material anorganik. Kamu cari jurnal yang berbeda tentu saja. Yang satu disintesis dengan metode A, yang satu dengan metode B, yang satu dengan metode C, gitu. Sebaiknya ini ya, ada metode-metode yang lebih terkini, ada metode yang lama, tapi kita coba cari yang metode yang sudah kita bahas sebelumnya. Berarti apakah kamu pilih solid state, apakah kamu pilih sol gel, apakah kamu pilih hidrotermal, servothermal, ataukah kamu pilih microwave, ataukah kamu pilih sonokimia, atau kamu pilih nanti molten salt, ada satu lagi molten salt sama apa tadi, kopresipitasi, gitu ya. Jadi banyak ya ternyata metodenya ya. Jadi kamu sudah tahu, sudah jelas apa yang dilakukan. Mulai sekarang dicari dulu, belum akan mengumpulkan, tapi mulailah. Gitu kita kira-kira kamu tentukan lah. Senyawanya mau apa? Cari jurnal dengan metode yang berbeda, lalu kamu lakukan comparison ya, kamu lakukan perbandingan, nah nanti kamu akan presentasi hasil perbandingan itu. Ibu nanti akan minta jurnalnya, dikumpulin dulu, lalu nanti pada saat tahap presentasi, kalian presentasi. Setelah kalian presentasi, nanti baru next-nya Ibu terangin yang aplikasi ya, dari aplikasinya apa gitu. Bisa dipahami nggak? Sementara. Biar nanti Bisa, Ibu Ibu. bisa ya. Biar nanti nggak kemudian mendadak Ibu ngasihnya mendadak kamu nyarinya. Ini Ibu sudah warning dari sekarang dan nanti masih next week masih kita pertemuan sekali lagi yang molten salt dan kopresipitasi. Karena kemarin ada yang request ada yang pakai kopresipitasi, maka kita akan bahas sedikit kopresipitasi. Begitu ya kira-kira teman-teman. Any question? Ada pertanyaan? Monggo. Saya Ibu izin bertanya. Boleh. Apa nak? Saya kan pernah melakukan komposit menggunakan biochar dengan CaTiO3. Nah, itu tuh menggunakan metode sonolisis. Nah, kalau itu tuh baiknya pakai alat sonolisis yang probe atau yang base, Bu? Tentu kita memilih mana yang lebih tepat, tentu kita kan harus based on literature ya. Tapi kalau Ibu biasanya misalnya minta ke mahasiswa di sintesis, Ibu lebih pilih dia pakai yang probe. Karena biasanya waktunya lebih cepat daripada yang bed. Karena bed itu kan dia perambatan dari larutannya dulu. Jadi istilahnya beda antara dikasih direct pakai probe sama dari perambatannya.
Pasti nanti kita akan cari optimasi dulu di, misalnya kita pakai yang bed, jadi kita cari optimasi di bednya ya. Karena itu biasanya frekuensinya lebih rendah yang di bed itu. Jadi dia bisa jadi waktunya lebih panjang, misalnya pakai bed itu kita butuhnya sekitar 40 menit for example, tapi misalnya kita pakai probe dia hanya butuh 20 menit untuk menghasilkan karakteristik produk yang sama, misalnya kayak gitu. Jadi kalau dari segi lebih kuatnya itu lebih kuat probe. Kalau itu tadi sonolisis ya, dia kan pembentukan komposit ya. Benar, Ibu. Pembentukan komposit itu antara CaTiO3 perovskite ya. CaTiO3 sama apa tadi, Nah? Biochar. Biochar itu rumus kimianya apa, Nah? Ibu belum pernah pakai biochar. Gak apa-apa, Ibu belum tahu. Biochar tulisannya gimana? Bio CHAR, Bu. ini ya. Oke. Biochar adalah arang hayati yang kaya akan karbon dibuat dari bahan organik seperti kayu atau jerami melalui proses pemanasan dengan oksigen terbatas atau pirolisis. Berarti kan ini sebenarnya karbon ya. Biochar ini berarti karbon kan, arang hayati? Ya. Benar, Ibu. Itu, Tapi nanti berarti dari karbon ini kamu harus tahu ya, dia kan ada polymorph karbon tadi. Ada yang bentuk, apa kita lihat di sini ya. Polymorph karbon. Nah, kira-kira kemungkinan sih kalau dalam bentuk arang tuh biasanya dia grafit ya. Kalau dalam bentuk arang tuh biasanya dia masuk ke tipe yang ini grafit nih. Tipe yang grafit ini. Tapi kamu harus tahu juga berarti di biochar itu sebelumnya dia udah dilakukan karakterisasi enggak biocharnya dia dalam bentuk apa. Tapi mungkin umumnya di sini. Kalau belum di treatment biasanya arang aktif tuh dia grafit. Kalau kayak gitu maka bisa saja pakai sonokimia tentu juga cepat ya. Daripada bed mungkin lebih kalau Ibu suruh pilih ya Ibu pilih yang cepat efek. Tapi harus istilahnya kalau kita mau katakan ini yang terbaik untuk sesuatu terbaik itu kan enggak untuk semuanya, tapi memang secara general probe itu lebih cepat daripada yang BAT. Tapi kita harus sebenarnya harus dilakukan eksperimen juga gitu ya. Cuman kayak tadi itu kan dilakukan eksperimen antara dua metode. Misalnya yield-nya yang lebih banyak yang mana, waktunya yang lebih cepat yang mana. Tapi meskipun begitu, generally secara umum probe itu akan lebih lebih efektif gitu. Kalau misalnya kita komposit itu kan kita mencampurkan dua substansi atau dua material, in this case tadi adalah perovskite CaTiO3 tadi dengan si karbon ini. Kalau kita bilang komposit maka kita tidak menginginkan terjadi perubahan struktur pada dua komponen ini. Jadi harapannya dia adalah bercampur secara fisikal dan nanti akan supporting each other ya. Apakah ini CaTiO3-nya akan mensupport, akan disupportkan atau akan diembankan di biocharnya tadi ataukah bagaimana. Tapi kalau kita bilang komposit berarti mekanismenya harusnya mereka tidak bereaksi tetapi supporting each other. Tapi kalau misalnya dibilangnya dopan atau doping karena karbon itu juga bisa bertindak sebagai dopan, maka dia akan masuk ke dalam sistem strukturnya. Artinya si karbon ini akan menggantikan satu side di dalam perovskite-nya CaTiO3. Dia akan menggantikan sisi entah TI-nya, entah apanya. Nah, itu berarti terjadi perubahan secara struktural kalau dopan masuk di dalam strukturalnya. Jadi itu kalau komposit biasanya ya kita waktunya juga nggak terlalu panjang ya, jangan sampai terlalu panjang. Begini, kadang orang menggunakan gelombang tadi microwave sama ultrasound juga ya. Misalnya terlalu lama juga, jadi harus cari waktu optimum. Kenapa? Karena kalau terlalu lama juga bisa saja dia melewati titik optimumnya dan dia jadi lebih destruktif gitu loh, merusak. Dia rusak. Jadi pada titik tertentu dia misalnya di menit tertentu dia justru produknya nggak bagus karena istilahnya apa ya, over energi gitu kan, biasanya merusak ya kalau over energi itu. Kamu tahu nggak struktur perovskite gini ya? Yang belum tahu mungkin kita kenalan dulu sebentar. Nah, pokoknya kita nggak tahu apa, silakan di searching aja. Nah, ini adalah perovskite structure. Gini ya. CaTiO3, semua senyawa yang mengkristal dalam bentuk
ABO3 di sini dalam kasusnya adalah CaTiO3, berarti A-nya Ca, Ti-nya Bi, O-nya ini tan 3 ya. ABO3 itu namanya perovskite. Kayak misalnya SrTiO3. SrTiO3 berarti dia rumus umumnya ABO3. Ini berarti juga perovskite. Nah, senyawa-senyawa lain yang mengkristal dalam susunan ABO3 itu berarti perovskite. Kayak mana bentuknya? Kayak begini ternyata dia ya, perovskite CaTiO3 ya. Di sini ada Ca-nya, ada Ti-nya, lalu ada O-nya dengan geometrik tertentu. Kalau tadi composite, maka karbonnya tetap tersusun dalam bentuk grafit. Perovskite-nya tetap berdiri sendiri. Nanti harus bisa dibuktikan sendiri. Tapi kalau misalnya doping, maka nanti karbonnya ketemu mungkin begitu, dan struktur dari perovskite-nya ini mengalami perubahan, entah dia distorsi di parameter selnya lebih panjang, lebih pendek, dan lain-lain, maka akan terjadi itu. Ya, jadi harus tetap dicari waktu optimum, karena bisa saja kalau terlalu lama dia destruktif gitu Dwi. Ya, tapi kalau boleh mau dicoba dulu, Ibu saranin sih dicoba probe dulu. Nah, itu bisa juga dijadikan tugasnya ya, Dwi ya. Boleh kalau memang mau fokus di itu, misalnya perovskite sama biochar tadi, atau perovskite sama karbon. Nanti kalau kamu cari biochar, ternyata perovskite sama biochar ternyata nggak nemu Bu. Nemunya perovskite dan karbon, ya nggak apa-apa. Itu dengan beberapa metode membandingkan. Dari situ nanti kamu akan tahu mana yang lebih efektif dan lebih ya efektif dan efisien, bisa dilihat dari banyak faktor ya. Gitu. Bisa dipahami, Dwi? Bisa ditangkap? Bisa Ibu, terima kasih. Oke, boleh itu dijadikan searchingnya nanti tugasnya. Oke, any other question? Pertanyaan yang lain? Atau sudah selesai? Coba Ibu. Cukup. Oke, kita screenshot dulu sebentar, meskipun nanti juga ada recordnya ya. Nah, nanti ada recordnya. Oke, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Tetap semangat untuk belajar. Belajar itu intinya adalah one step ahead ya, selangkah lebih maju. Kita nggak bisa menguasai semua hal dalam seketika. Jadi step by step bisa dilakukan gitu ya. Oke, Ibu akhiri. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ibu. Sama-sama nak. Terima kasih Elvira.